Hello everyone, smart learner, how are you today? I hope all of you are always okay. And in this video, it's time for us to discuss about structure and written expression on TOEFL ITP PBT. On the previous video, di video sebelumnya kita sudah diskusi tentang listening di TOEFL ITP. Nah, sekali ini kita akan sedikit mengulas, memahami, berdiskusi tentang apa sih structure and written expression di TOEFL ITP, kenapa itu diujikan, apakah ada tipsnya. Okay, let's check it out to the next slide. Nah, di TOEFL ITP untuk section 2, structure ini masuk di section yang kedua ya. Total soalnya adalah 40 yang terbagi dalam part A dan part B. Pada part A terdapat 15 pertanyaan, nomor 1 sampai 15. You have to choose the right answer to fill in the blank. Anda harus memilih jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar untuk mengisi titik-titik yang ada di kalimat yang ada blank atau bagian yang dikosongkan. Biasanya berupa titik-titik. Satu kalimat ada frasa atau kata yang di titik-titik gitu ya. So you have to choose A, B, C, or D. Anda harus memilih apakah itu A, B, C, atau D. Yang paling benar, sekali lagi ya, Anda memilih kata atau frasa yang paling tepat untuk mengisi blank yang ada di kalimat di soal itu. And then part B, di part B nomor 16 sampai 40 total soalnya 25. Kita diminta memilih jawaban yang paling salah. Mana yang paling tidak tepat? Non-suitable word or phrase. Jadi ada satu kalimat, kemudian ada 4 kata atau 4 frasa yang di garis bawah, ada A, B, C, or D. Nah, kita harus memilih salah satu yang paling tidak sesuai di kalimat itu, yang tidak benar, yang harus kita ganti, disesuaikan atau direvisi. Misalnya, satu kalimat sederhana, an university student should be smart and active. Misalnya ya, pada kalimat itu, kata an, student, smart, dan aktif ada garis bawahnya. Dan di bawahnya ada alfabet A, B, C, dan D. Dari A, B, C, D itu, manakah yang salah? Ya, benar. Yang salah adalah yang A. Pada artikel an. Seharusnya artikel an itu kita gunakan e. Kenapa? Padahal kan si university itu diawali U. U adalah vowel. Kenapa tidak menggunakan an? Kenapa justru e? Nah, Anda harus cermati pronunciation namanya ya. Jadi cara pelafalan. When we pronounce the word university, pada saat kita melafalkan kata university, bunyi apa yang awalnya muncul? Yeh, bunyi yeh. Bunyi ye gitu ya. Jadi ada university. Kan kita tidak mengucapkan a university atau an university, selalu ada awalan y mengawali pelafalan kata university. So that's why we should choose A, and the correct word or the correct article is a. Yang betul adalah a dan bukan an. Gitu ya. Jadi itu hanya pemilihan pembetulan yang sangat sederhana. Kita diminta memilih penggunaan artikel apakah itu a atau an atau the atau some atau any. Nah, kita pilih yang a. Sangat sederhana. Okay, so that's for part B, salah satu contohnya. Sekali lagi total pertanyaannya adalah 40 dengan durasi mengerjakan 25 menit. Jadi kalau kita kalkulasikan satu soal, waktu Anda untuk mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit. Kurang dari ya. Jika satu soal 1 menit tentu 40 menit ya, tapi ini 40 soal 25 menit. Jadi kurang dari 1 menit. Anda harus membaca, menjawab, kemudian mengisikan jawabannya di lembar jawab ya, dalam arti mengisi bulatan karena nanti menggunakan LJK. Tentu membutuhkan waktu tersendiri. Nah, jadi memang harus cermat ya. Bagaimana cara mengatasinya supaya tepat gitu waktunya 25 menit dan 40 soal selesai? Maka mau tidak mau kita harus baca jawab gitu ya. Jadi jangan terlalu lama berpikir. Pertama tentu harus konsentrasi, itu sudah hal yang mutlak ya untuk TOEFL ITP test.
Untuk TOEFL test itu kita harus konsentrasi, kemudian harus cepat ya, harus taktis, praktis, baca jawab, jangan terlalu lama berpikir. Bahkan saya sering menyampaikan tidak usah berpikir, jadi dibaca dan dijawab saja. Gunakan intuisi ya, pakai gut di situ. Jadi feel juga kadang-kadang membantu gitu. Jadi intinya kita tidak boleh terlena dengan waktu. Right, so next slide. Why it is tested? Sama seperti di listening kemarin ya, di video sebelumnya ada alasan kenapa si listening itu diujikan. Nah di structure ini alasan-alasan pengujiannya kurang lebih sama sih. To measure, untuk mengukur kemampuan dalam mengenali bahasa Inggris tentu saja ya, pada standard written English. Jadi kita bisa memahami begitu teks-teks standar, teks yang menggunakan bahasa Inggris secara standar ya, teks tertulis tentu saja. Also to test the ability in detecting error in academic writing. To test the ability to detect error. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisa apakah tulisan ini salah atau benar. Nanti lanjutannya akan menjadi apakah tulisan kita itu betul atau salah. Apakah kita menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris itu dengan baik dan benar, sesuai tata baku yang diterapkan yang ada. Kemudian alasan lain adalah to test the supporting ability in listening and reading, as well as speaking, especially in university setting. Jadi pengujian structure ini juga untuk menguji seberapa sih kemampuan supporting ability kita untuk listening, reading, dan speaking. Karena kemampuan bahasa, pembelajaran bahasa mestinya dilakukan secara terintegrasi, semua saling berkaitan, bersinergi, saling mendukung. Ya, jadi dari kemampuan awal kita adalah listening. Dari listening sebetulnya kita akan mimicking ya, menirukan, kemudian berlatih berbicara, kemudian kita akan membaca, dan terakhir kita akan menulis. Nah, sebenarnya kemampuan paling tinggi berarti writing, yes, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi itu terintegrasi, tidak bisa terpisah, tidak bisa kita pelajari hanya satu-satu itu saja, kemudian bisa menguasai satu bahasanya. If you want to master the whole language, how to communicate in a certain language, so we have to learn it integratedly. Harus terintegrasi belajarnya ya, antara 4 skill tadi, listening, speaking, reading, and writing. Okay, and for the last one, on structure, it is tested to test the ability in constructing complete and grammatically correct sentences. Ini tadi sudah disinggung sedikit ya pada detecting error. Jadi kalau kemampuan structure kita baik, bisa disimpulkan bahwa kemampuan kita membuat kalimat yang baik itu juga tinggi, gitu ya. Jadi mungkin di academic setting pada level universitas, Anda diharuskan membuat jurnal berbahasa Inggris, membuat abstrak berbahasa Inggris, kemudian menuliskan tugas, proposal, laporan, dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kemampuan structure and written expression di TOEFL ITP ini baik, maka kemampuan menulisnya juga baik. Ya, sekali lagi, maka tes TOEFL ITP ini sering digunakan sebagai salah satu syarat masuk kita memasuki atau apply ke beberapa program beasiswa luar negeri. Karena dari skor yang diperoleh itu, pihak pemberi beasiswa akan mengetahui if we are able or no, apakah kita mampu atau tidak. Okay, now what is the context consists of? Apa sih isinya structure and written expression? Kalimat-kalimat yang ada di structure and written expression mainly ya, utamanya itu berisi pengetahuan tentang structure dan grammatical element of standard English ya. Anda bisa cermati bahasa Inggris standar sebetulnya, tidak yang terlalu susah-susah. Tadi contoh saya hanya pemilihan e dan en. Anda mungkin akan menemui contoh serupa. Mungkin Anda akan menemui pemilihan atau error analysis hanya untuk pemakaian many atau much, pemakaian some atau any, pemakaian either or, neither nor, not only but also, dan seterusnya. Jadi bukan yang susah banget kalau menurut saya ya. Jadi benar-benar standard element English standard element. Nah, jika Anda betul-betul mengikuti apa yang dipelajari diberikan Bapak Ibu guru di SMP dan SMA, sudah 6 tahun berarti ya belajar bahasa Inggris.
mestinya tidak terlalu kesulitan di level perguruan tinggi. Now it's time for you to implement your knowledge, your English knowledge ya, in this TOEFL preparation. Mestinya seperti itu. Hopefully. And then also the sentence contains a variety of topics. Nah, topik dari kalimatnya itu macam-macam. Soalnya maksudnya ya, soal yang diujikan di TOEFL structure itu bermacam-macam. Umumnya akan refer to United States or Canadian history, culture, art, or literature. Jadi karena TOEFL itu berpusat di New Jersey sana, di Amerika, biasanya soal-soalnya itu menggambarkan kehidupan di sana. Apakah itu sejarah, budaya, seni, atau sastra, atau hal-hal lain yang ada di sana. Jadi jarang sekali, tidak pernah malah ya, membicarakan kondisi atau situasi yang ada di Indonesia misalnya ya, atau di negara tertentu. Biasanya umum. Mungkin mereka akan menyampaikan contoh-contoh di suatu negara, tapi biasanya lebih ke Eropa sana, kalau Asia jarang. Oke, jadi variety of topics. And the good news, berita baiknya adalah knowledge of this context is not needed to answer questions concerning the structural or grammatical points. Pengetahuan kita tentang konteks-konteks atau kalimat-kalimat yang dimunculkan di TOEFL structure tidak dibutuhkan. Dalam arti misalnya kita tidak perlu takut misal kita tidak memahami apa sih maksud dari kalimat ini. Ketika kalimatnya menjelaskan sejarah Amerika atau budaya Amerika, misal yang kita tidak pernah tahu, maka kita tidak perlu takut karena bukan itu yang ditanyakan. Sebetulnya the questions concerning the structural or grammatical points. Jadi tadi yang kita amati adalah grammar fokusnya, ya, strukturnya. Apa sih ini yang salah tuh kalimatnya bagian yang mana? Apakah pemakaian S-nya keliru, pemakaian ed, ing, dan seterusnya keliru? Jadi bukan konteks kalimatnya tapi lebih ke tata bahasanya. Jika kita menguasai tadi yang diberikan Bapak Ibu guru di SMP dan SMA, maka tidak menjadi hal yang sulit untuk menganalisa structural or grammatical points di structure and written expression. Wah, sudah lupa Bu. Nah, kalau sudah lupa, diingat-ingat lagi. Dibuka lagi sedikit-sedikit ya, bagaimana sih basic teori mengenai English grammatical points. Kalau misalnya udah pada hilang bukunya, oke, nanti kita akan list satu-satu English grammar points yang biasanya muncul di TOEFL structure. Right? Next, what's the tips? Apakah ada tipsnya? I can say actually there are no certain tips. Sebetulnya tidak ada tips spesifik. Tips-tips tertentu tidak ada. Why so? Ya, kenapa? Karena sebetulnya semua tips yang diberikan itu intinya kita disuruh berlatih. Practice pada semua hal. Because language is about to communicate ya. Bahasa itu kan kita gunakan untuk berkomunikasi. Intinya praktek. Kalau komunikasi ini tidak kita praktekkan, tidak sampai. Nah, so we have to practice. Use the language every day, that's the key. Kata kuncinya, kita gunakan bahasa Inggris ini setiap hari sebisa mungkin. Entah bagaimana caranya, apapun medianya. Set aside some time each day to communicate only in English, even for simple and small communication or conversation. Try. Dicoba. Intinya get used with the language. Kita membiasakan diri dengan bahasanya, terutama kalau mau tes. Tapi kalaupun tidak mau tes, saya kira tidak ada ruginya ketika kita mencoba menguasai bahasa Inggris ya. Salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dan jika Anda menguasai bahasa ini, we can say that it's possible that you can rule the world. Itu kata-kata dari para ahli seperti itu ya. Nah, jadi dicoba dulu. Listen, read, and write in English every chance you get. Kapanpun ada waktu, ada momen, ada media yang bisa kita gunakan, silahkan menggunakan bahasa Inggris. And use your knowledge of English grammar in a daily situation communication. Again ya, communication. Jadi kita mesti menggunakan kemampuan English grammar kita di daily situation communication. Tidak hanya disimpan, tidak hanya menjadi catatan di rak buku kita, tidak hanya dihafalkan misalnya S plus V1 plus
apalagi O misalnya, dan seterusnya. Tidak hanya kita hafalkan urutan rumusnya saja, but more we have to implement those formulas into daily situation communication. Practice using the structures and rules in active communication. Kita harus benar-benar mempraktekkan pada komunikasi aktif. Ya, jadi I think it won't be maximized if we just remain the formula. Kalau kita hanya mengingat saja rumus-rumusnya, hanya dicatat saja tanpa dipraktekkan, ya tidak akan menjadi maksimal ya. Mungkin meskipun secara structure mungkin Anda nilainya baik gitu ya, bagus sekali, tapi ketika penerapannya kurang, maka structure ini tidak menjadi supporting part untuk bagian speaking, untuk bagian listening misalnya. Okay, so we have to practice. Since there are no certain tips, tidak ada tips-tips khusus. Kalau tidak percaya, silakan Anda pergi ke toko buku atau beli buku online, atau Anda bisa download ebook yang free mungkin. Coba dilihat buku-buku yang judulnya meraih skor TOEFL di atas 500, tips jitu berhasil tes TOEFL misalnya. Coba isinya apa? Saya jamin isinya adalah materi dan latihan soal, kumpulan materi latihan soal, pembahasan. Nah, pastikan ketika Anda berlatih, Anda juga mempelajari pembahasannya. Kalau hanya menjawab saja, Anda tahu jawabannya salah atau benar, tapi tidak tahu pembahasannya, tidak tahu pembetulannya, sama aja. So you have to know what's the discussion about. Ini kenapa sih salah? Kenapa jawaban saya masih belum benar? Yang benar seperti apa? Nah, itu harus kita telusuri supaya menjadi masukan, menjadi pembelajaran untuk tes selanjutnya atau untuk pemakaian structure selanjutnya. That's the key. Yeah, so again, practice. Okay, I think that's all about structure, bit about structure. Hanya sekilas ya, nanti penjelasan detail dan contoh-contohnya akan ada di video yang lain. Be sure to check out the next video. Thank you very much for listening. Have a nice day. Bye-bye.